Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Ikhtisam. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam A dengan NIM 0101211017. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah saya persiapkan, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tematik. Yang pertama itu ada pengantar hadis. Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab ia merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global dalam proses menyikapi dan memahami makna hadis tersebut. Diperlukan suatu cara dan teknik-teknik pemahaman yang dieksplorasi agar menghasilkan pemahaman yang benar dan matang. Berdasarkan hal ini, para ulama hadis menggunakan beberapa metode dalam memahami makna dan kandungan hadis. Metode tersebut adalah metode tahlili, ijmali, muqaran, dan madoi. Sebelum masuk ke pembahasan macam-macamnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani, sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi dan terkadang sebelumnya. Sebagai arti hadis ini semakna dengan sunnah. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan uhwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul ialah seluruh perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya. Kemudian masuk kepada metode yang pertama, yaitu metode madoi. Secara bahasa, kata madoi yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudu'i yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Pengertian maudu'i menurut terminologi mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian masalah tertentu. Kemudian ada pengertian hadis madoi menurut para ahli. Yang pertama ada Mustafa Muslim, ia menyebutkan bahwa arti dari hadis madoi yaitu meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka maksudnya adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab hadis. Yang kedua ada dari Al-Farmawi, yaitu satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya disertai dengan penjelasan tentang masalah tertentu. Kemudian ada dari Arifuddin Ahmad, persyaratan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologinya maupun aspek epistemologi dan aksiologisnya, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Masuk kepada ciri-ciri metode madui. Yang pertama itu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kemudian yang kedua adalah memahami makna dari masing-masing hadis, dan yang ketiga itu memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tematik. Masuk kepada unsur-unsur metode tematik. Yang pertama itu menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Dan yang ketiga melakukan persyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang terakhir, memilih salah satu atau seluruh aspek antilogis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Nah, kemudian ada langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama itu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data-data hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara kegiatan takhrij. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Dan yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi. Yang keenam,
melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan dalam suatu hadis. Yang ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau syarat-syarat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang kesebelas, atau yang terakhir, menarik kesimpulan dengan argumentasi-argumentasi ilmiah. Kemudian kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari metode Madoi. Kelebihan yang pertama adalah memperlihatkan keberagaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam, meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi di sisi lain merupakan kekayaan informasi. Yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jama'i atau kulli dari sejumlah hadis. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Kemudian kita masuk kepada kekurangan dari metode Madoi. Yang pertama itu memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Kemudian yang kedua, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas. Sekian dari saya dari pembahasan materi metode Madoi. Saya mohon maaf, saya undur diri jika ada kesalahan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.